mempengaruhi hukum. Jadi akad syariah itu ketika nanti ya kemarin kita bahas bahwa ketika sudah melakukan suatu akad ya, jadi pelaku akad kedua belah pihak ataupun badan hukum ataupun apapun yang sudah melakukan akad syariah akan ditimpai hukum atasnya, sehingga hukumnya membentuk suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya itu juga sedemikian diatur ya. Kalau hak dan kewajiban, kalau kita tahu hak itu kalau waktu masa SD kalian adalah segala sesuatu yang didapatkan gitu. Kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sebegitunya gitu. Itu materi secara umumnya dasarnya seperti itu. Tapi kalau kita dalami lagi gitu, hak dan kewajiban itu melekat gitu ya. Karena ketika hak dan kewajiban ini ada di atas kertas, maksudnya di atas kertas kontrak gitu ya, maka boleh jadi bisa relate ke pengadilan dan segala macam karena sudah legal hukum atau akadnya yang sudah disepakati kedua belah pihak atau lebih gitu. Hak dan kewajibannya juga perlu tahu subjek dan objek akad syariah. Nah, hak dan kewajiban. Kalau misalkan kita relate, kalau kita ngomongin hak dan kewajiban, kalau di pengkreditan itu pasti relate sekali tentang adanya bayar utang piutang gitu ya. Bayar seorang debitur dan kreditur gitu. Kalau misalkan secara umumnya, kalau ngomongin perikatan atau perjanjian gitu, perikatan atau perjanjian bagi seorang yang melakukan kegiatan muamalah atau kegiatan ekonomi gitu. Umumnya biasanya digunakan istilah skuld atau haftung. Ini umumnya bagi materi perikatan dan perjanjian atau perjanjian itu relate sekali dari skuld dan haftung. Gitu. Skuld dan haftung itu, skuld artinya kewajiban seorang debitur membayarkan utang-utangnya. Kalau haftung itu adalah kewajiban seorang debitur membiarkan kreditur mengambil harta kekayaannya sebesar kewajiban pelunasan utangnya. Dalam hubungannya, dalam perikatan atau perutangan, ya biasanya perikatan, perutangan atau akad itu diartikan sebagai pengutangan. Pengutangan itu dalam bahasa Arabnya adalah dain. Terjadi hukum secara absolut harus dilaksanakan oleh kedua pihak. Tuh, ketika sudah ada perikatan atau terjadinya utang piutang antara dua belah pihak, maka akan terjadi akibat hukum. Ketika sudah melakukan akad, ijab qabul atau kemarin kita udah bahas ya, syarat dan rukunnya gitu. Ketika sudah ada sigot atau ijab dan qabul, maka terjadi akibat hukum. Dalam perikatan terdapat hubungan hukum, yaitu hubungan yang di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Ya, misal pemberi hutang dan peminjam hutang, atau antara individu dengan individu, individu dengan lembaga hukum, lembaga perbankan, atau individu atau badan hukum dengan badan hukum gitu ya. Itu adalah hubungan perikatan yang dimana melekat sekali hak dan kewajibannya. Kayak perikatan adalah hubungan hukum. Ketika ini bahasa perikatan itu adalah bahasa di mana hubungan hukum yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum dan dilindungi oleh undang-undang yang melahirkan akibat lain. Jadi kalau kita ngomongin perikatan, kalau kalian nanti ada materi hukum perdata apa hukum pidana gitu ya, lupa. Ini juga pasti ada sama gitu ya, mirip-mirip lah gitu. Bahwa setiap ada perikatan, maka ada hubungan yang diatur oleh hukum. Semuanya, segala sesuatu yang hubungannya dilindungi oleh undang-undang, maka hubungannya pasti hukum.
hubungannya pasti hukum ketika perikatan tersebut dilindungi oleh undang-undang. Pun sama kayak tadi ya, berekonomi dengan perbankan syariah itu dilindungi oleh undang-undang. Ketika kita merasa dirugikan atau apa, atau melanggar dari akad, maka boleh melakukan penyelesaian sengketa dan segala macam itu. Next, terus atas karenanya pihak kreditor atau pihak bank syariahnya atau pihak yang berakadnya sebelum melakukan perjanjian dan perikatan harus mengamati dan mengeceknya dulu para nasabahnya, seperti melakukan riwayat hidup, jadi dan lain-lain. Kalau di perbankan itu dikenal 5C. 5C itu apa? Kalau kita bahas ya detail, kita bahas sedikit ya, kita bahas ini sebenarnya aspek keuangan tentang 5C. Jadi setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan biasanya mayoritas hampir wajib melaksanakan 5C. Itu. 1, C yang pertama adalah apa? Ada yang bisa jawab 5C apa udah pernah dengar sebelumnya? Atau ada yang mau bahas 5C? Ada yang udah pernah melakukan pembiayaan 5C atau udah pernah dengar 5C itu apa? Yang tahu teman-teman? Apa belum? Apa baru dengar? Baru dengar saya, Bu. Baru dengar, Bu. Baru dengar, Bu. Ya, berarti ya, dari awal nih berarti ya, jelas nih. Kita karena nggak ada di slide, sedikit saya akan bahas sedikit. 5C. Jadi 5C yang pertama itu adalah C-nya adalah karakter. Jadi seorang bukan seorang berarti. Seorang yang punya uangnya atau misalkan di sini adalah seorang bank syariahnya atau badan hukumnya atau pihak yang berakad yang ingin meminjamkan pembiayaan harus mengetes karakter si nasabah atau orang yang ingin melakukan pembiayaan. Maksudnya apa sih? Jadi karakter ini bukan kita tes psikologi gitu ya. Jadi intinya tesnya adalah apa? Jadi calon nasabah atau calon pembiayaan ini ingin dilihat reputasinya terhadap hubungan kemasyarakatannya. Makanya ada survei keluarga, survei Halo, Bu. Bu, nggak ada suaranya, Bu. pembiayaan atau macet atau pembiayaan bermasalah. Jadi 5C ini fungsinya adalah meminimalisir resiko bank syariah terhadap nasabahnya. Karena tadi pembiayaan bermasalah itu nantinya akan mempengaruhi NPF, nilai kesehatan bank syariah di mata masyarakat atau di mata OJK juga, sehingga kebijakan yang nantinya dikeluarkan itu untuk meminimalisir semuanya. Jadi ini adalah strategi bank untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah. Tuh, salah satunya adalah karakter. Jadi yaitu cara menganalisanya adalah reputasinya, hubungan dianya terhadap bisnisnya, kemudian hubungan terhadap bank. Makanya kalau kalian pernah dengar ada BI checking. BI checking itu sebenarnya bank itu kenapa perlu prinsip kehati-hatiannya itu juga di
di ini ya. Nggak ada suaranya. Serius? Sudah, Bu, sudah. Putus-putus Bu suaranya. Sekarang hilang-hilang, Bu. Orang hilang-hilang apa kurang gede? Enggak, hilang, Bu. Nah, hilang. Oh, iya emang nih. Ini lagi pakai jaring yang lain jadi begitu. Ya udah. Kalau putus-putus bilang ya. Nah, sekarang nggak ada suaranya, Bu. Ibu, ibu, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Sampai jam berapa, Bang? Matkul ini? Aduh. Di ini aja ya. Kalau misal ini kurang maksimal, nanti malam di ini lagi matkulnya. Gimana? Ya ini nggak maksimal kayak gini. Gimana teman-teman? Tuh, keluar. Halo teman-teman, masih menyimak? Itu lebih ke kenapa? Masih terus baju tidak apa pakai ini nggak pakai ini sih, nggak pakai headset, nggak pakai headset aja. Ini sinyalnya apa gimana? Iya, pakai headset gaming, Bu. Kedengeran nggak? Lebih kedengeran apa enggak? Jelas, ini jelas, Bu, jelas. Belum kedengeran? Jelas. Belum juga kedengeran? Oh, jelas. Okay. Berarti lebih jelas ya? Tadi nggak pakai headset sih sebenarnya. Tapi kok suara kalian nggak kedengeran ya? Halo, kedengeran, Bu? Bu. Kalian nggak kedengeran? Apa kalian ngomong? Halo, saya Ilham, Bu, dari Lampung. Suara saya kedengeran? Tapi terdengar, kalian terdengar. Ngomong tapi nggak kedengeran loh. Terdengar. Oh, bentar. Kayak salah. Dikit lagi, Bu. Oh iya kedengeran. Saya tadi salah. Aduh gawat nih, karena nggak ada adik saya sih, biasanya yang lain adik saya. Siap. Jadi semuanya sendiri. Okay. Teman-teman. Kedengeran ya? Dengar. Lebih jelas ya? Oke, siap. Oke, next. Oke, jadi kenapa ada BI checking ini di perbankan ya? Di perbankan itu harus ada BI checking. Mayoritas perbankan. Jadi kalau misalkan lembaganya itu kecil, misalkan kayak Koperasi Syariah, terus BMT, itu caranya berbeda, nggak pakai BI checking. Gitu. Ya lebih survei secara door to door gitu. Surveinya door to door. Jadi biasanya jemput bola ke orangnya, dateng gitu kan, kayak ditanya pertanyaan beberapa yang menjurus ke nantinya akan menjawab karakter tadi. Gitu. Beberapa pertanyaan untuk menjawab pertanyaan tadi. Gitu. Kadang ada beberapa yang menjadi formalitas saja. Biasanya ini adalah oknum-oknum para marketing gitu. Biar apa? Biar teraksesnya secara cepat gitu ya. Tapi tidak bisa membayangkan nantinya akan terjadi sesuatu. Nah ini sebenarnya penting lagi SDM. Jadi kebanyakan mayoritas itu hanya kayak selewat gitu loh. Kebanyakan ya. Kalau misalkan ada beberapa yang kan karena mereka bagian marketing itu punya target. Setiap target ada bonusnya. Jadi beberapa tapi apalagi lebih seremnya adalah ATM. Misalkan ATM Conven itu kalau nawarin bener-bener yang mudah, cepet gitu. Karena mereka ya based on untuk cepet-cepet
memenuhi target gitu. Kalau ada target sekian kan biasa dari perusahaan ada fee-nya yang lebih gitu ya, ada fee yang lebih. Nah ini perlu kita baik-baik perhatikan bahwa sebenarnya pintu awal seorang nasabah itu untuk mendapat pembiayaan adalah ini biasanya bagian-bagian marketing yang atau bagian lapangan yang fungsinya untuk mengetes. Padahal aslinya tugasnya mereka itu bakal berdampak bagi kelangsungan si perbankan gitu atau bagi kelangsungan si nasabah. Jadi satu lagi yang perlu diperhatikan adalah kita ya, atau siapapun yang SDM itu jangan sampai kita based on bonus gitu kan. Jadi kita mengabaikan prinsip-prinsip yang seharusnya dilakukan gitu. Soalnya ini adalah pintu masuk ketika mereka ingin mendapatkan pembiayaan. Ketika uang itu sudah digulirkan ke masyarakat, ke nasabah, berarti itu tanggung jawab juga bagi lembaga untuk mempertahankan, untuk mengawasi si nasabah ini apakah benar gitu, apakah nantinya bisa mudah melakukan pengembalian gitu. Tuh satu karakter. C yang kedua adalah capacity atau kapasitas. Itu lebih ke analisis kemampuan keuangannya. Sebenarnya capacity itu kan artinya modal. Jadi biasanya kalau ke perbankan ini harus perbankan ya, adalah harus menunjukkan laporan keuangannya 3 tahun terakhir, kalau nggak salah 3 tahun terakhir, dan laporan tahunan. Fungsinya adalah nanti untuk dianalisa oleh manajer keuangan di perbankan syariah. Jadi manajer keuangan ini fungsinya adalah nanti menganalisa, menghitung kira-kira CAR-nya berapa, jadi dia kecukupan uang terhadap pembayarannya gitu. Nanti itu secara terinci akan dihitung oleh manajer keuangan. Gitu. Analisis keuangan itu fungsinya adalah itu untuk menganalisa laporan-laporan keuangan para nasabahnya untuk melakukan pembiayaan, sehingga nanti pasti dia akan rekam gitu uang modalnya terhadap kemampuannya bisa berapa kali sih. Nanti kalau ada di manajemen keuangan itu ada beberapa akun-akun yang nantinya menghitung kemampuan lembaga atau kemampuan individu untuk membayarkan pembiayaannya. Itu dia nanti dihitung, ada standarnya gitu. Misalkan dia mampu, yes di SCC gitu. Beberapa. Jadi capacity ini, C yang kedua adalah capacity, yaitu adalah kemampuan lembaga atau pemohon pembiayaan untuk secara finansialnya itu yang kedua. C yang kedua. C yang ketiga adalah C yang ketiga adalah collateral. Capital dulu. Tadi kan capacity ya, kemampuan dari segi finansial. Ini capacity. Capital itu adalah sebenarnya modal pribadi. Jadi ada modal dana sendiri yang dihitung. Kalau tadi kan modal secara keseluruhan usahanya yang dibiayai. Sebenarnya ini lebih ke pembiayaan untuk usaha, bisa, pembiayaan untuk pribadi bisa. Tapi lebih kalau yang C ketiga adalah capital. Bagaimana kemampuan dananya sendiri di luar dari dana usahanya, apakah bisa apa bisa untuk membayarkan juga pembiayaannya yang nanti akan di ACC gitu. Capital. Jadi modalnya itu apakah punya batasan yang bisa ditoleransi atau bank agar untuk mengetahui kemampuan keuangannya juga. Jadi kalau tadi capacity itu adalah sekitar usahanya, kalau capital itu adalah modalnya dari dia sendiri, uang yang dia hasilkan dari dia sendiri. Kemudian ada yang 4, condition. Kondisi ini sebenarnya adalah ngomongin ekonomi makro dan mikro. Misalkan usahanya ternyata tidak punya, kalau misalkan dianalisa ternyata usahanya ini nggak akan baik 3 tahun ke depan gitu. Atau ternyata usaha ini nantinya akan baik 3 tahun ke depan. Nah itu adalah namanya analisa peluang bagi bisnis yang akan dibiayai gitu. Jadi nanti juga sama analisis keuangan memprediksi, bahasanya memprediksi ya, karena memang ada bahasa prediksi itu di
keuangan itu ada bahasa prediksi. Jadi memprediksi bahwa apakah nanti ketika usaha ini dibiayai oleh bank syariah, nantinya akan baik atau enggak. Sebenarnya ini antara prasangka dan ini ya, tapi yang benar. Jadi segala sesuatunya itu diperhatikan gitu. Mungkin nanti di apakah misalkan dia usahanya peternakan, apakah nanti peternakannya semakin baik ke depannya gitu. Karena nanti bank syariah juga sebenarnya kalau misalkan dia bentuknya adalah akadnya musyarakah gitu ya, pemudaroba, jadi di mana bank syariah juga bisa ikut andil dalam modalnya, berarti kan bank syariah juga harus melakukan pembinaan kepada yang dibiayai. Makanya banyak juga bank-bank syariah sekarang yang menargetkan UMKM untuk dibiayai, untuk berintegrasi ke bank-bank syariah. Tapi dalam tanda kutip, bukan saja hanya dibiayai secara finansial. Lagi-lagi bank syariah punya fungsi untuk mengawasinya dalam sektor pendidikannya. Jadi nanti dia dikasih pelatihan, ada juga yang kayak gitu ya. Jadi nggak semelulu hanya dibiayai gitu. Dibiayai itu selesai gitu ya. Tapi juga kalau misalkan dia di bawah bimbingan pembinaan di bawah bank tersebut, bank syariah tersebut, bank syariah itu wajib memberikan edukasi pembinaan kepada UMKM. Nah, itu sekarang yang kemarin dibilang di di Syariah Islamic Summit 2021 bahwa sekarang perbankan-perbankan mau masuk tidak hanya untuk corporate, bukan hanya corporate yang besar-besar, tapi juga ingin melapisi bawahnya gitu ya, seperti UMKM dan segala macam. Karena UMKM sekarang itu sebenarnya udah go internasional, yang banyak udah go internasional gitu. Kayak craft, terus fashion dan segala macam, itu bisnis-bisnis syariah yang sebenarnya kalau misalkan mereka didukung oleh perbankan itu sebenarnya lebih baik prospeknya dibandingkan mereka jalan sendiri gitu. Lebih kuat secara lainnya gitu ya. Karena kalau misalkan kemarin bahwa bank syariah itu bisa menerbitkan LC gitu ya buat perdagangan internasional juga bisa. Jadi sekarang UMKM yang bisa go internasional bisa menjadi bimbingan dari UMKM di perbankan gitu. Jadi sekarang aja banyak banget bank-bank syariah yang punya binaan UMKM di bawah bank tersebut. Dulu saya juga pernah ikut pembinaan, training di bank syariah juga sama. Jadi UMKM ini UMKM bukan biasa sih, punya orang tua yang ada pelatihannya gitu. Jadi kalau awalnya dari daerah dikasih tahunya. Jadi kalau misalkan di sini di Kabupaten Bekasi, Kementerian UMKM itu bekerja sama dengan perbankan syariah untuk mengelola UMKM di daerahnya gitu. Jadi kalau di sini nih lagi digalakannya, kalau ini sambil cerita ke yang lain juga nggak usah ya. Jadi perbankan syariah juga punya link jadinya nggak face to face langsung ke UMKM-nya, tapi mereka juga bekerja sama di lembaga-lembaga Kementerian Koperasi ya, salah satunya juga sama di sini lembaga Kementerian Koperasi UMKM itu bekerja sama dengan perbankan syariah agar mereka terintegrasi dari fintech-nya, dari kegiatan operasionalnya, dari infrastrukturnya mereka dibantu gitu. Makanya secara keuangannya, modalnya, tapi juga diberi edukasinya agar para UMKM yang tadinya mungkin dalam tanda kutip tidak mengerti gitu adanya jalur keuangan, akses keuangan yang efisien dibandingkan mungkin biasanya mereka itu pinjam ke bank konvensional segala macam. Ini bank syariah mulai ikut meramaikan UMKM karena memang ekonomi global salah satunya dari UMKM. Kalau misalkan ada tercatat bahwa kalau misalkan kita mau jadi negara yang baik secara ekonomi, UMKM-nya harus di atas berapa persen gitu kan ya.
Nah, ini salah satu yang sasaran pasar yang bagus bagi perbankan syariah untuk ke arah sana gitu. Tuh, salah satunya adalah ya tadi, kalau ngomongin kondisi ekonomi industri makro dan mikro ya, jadi bank juga memperhatikan hal-hal seperti itu. Itu C yang keempat. C yang kelima adalah kolateral. Nah, kolateral itu adalah apa? Bukan jaminan ya, kepemilikan aset gitu. Jadi status kepemilikan aset dan yang dimiliki gitu. Status kepemilikan aset, kolateral itu bahasanya adalah jaminan sebenarnya dulu sempat diriskan ya bahasa jaminan itu, agunan itu kalau bagi perbankan syariah, tapi sekarang udah keluar ya, maksudnya peraturannya bahwa bank syariah boleh mencantumkan syaratnya yaitu agunan atau jaminan gitu. Kalau dulu kan sempat ada perdebatan gitu, kecuali bank-bank yang kecil ya, bank BMT itu boleh nggak ada bank jaminan karena mereka juga tingkat ininya kecil. Kecuali yang nggak ada bank, kalau nggak ada jaminannya itu yang tadi akad-akadnya adalah prinsip ta'awun, prinsip akad qard yang bentuknya jaminan kembali sekian baliknya sekian juga, itu nggak ada biasanya karena prinsipnya ta'awun. Tapi kalau nanti akadnya bersinggungan dengan based on profit gitu kan, itu kan riskan karena adalah percampuran. Teorinya adalah percampuran dua kayak musyarakah mudharabah itu adalah percampuran uang. Kalau misalkan seperti itu, ketika salah satunya tidak mampu, khawatirnya dirugikan hanya salah satu pihak gitu, itu adalah bank gitu. Tuh makanya kolateral itu boleh. Kolateral itu boleh. Terus selanjutnya sampai 10.50 ya. Suka dong. Oke. Next. 50 5C ya, berarti itu ya. Iya, 10.50 makanya cepet banget gitu. 10.18. Oke. Terus selanjutnya adalah subjek hukum. Dalam KHS, subjek hukum itu siapa sih? Yaitu orang atau perseorangan atau persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan hukum. Yang memiliki kecakapan hukum ya, yang memiliki kecakapan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Kecakapan hukum itu apa sih? Bahwa seseorang atau tadi orang, persekutuan, badan hukum yang memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum, itu namanya kecakapan hukum gitu. Jadi nanti kita ada standarnya juga yang memiliki kecakapan hukum siapa. Nah ini dua kan, satu itu adalah manusia itu sendiri atau orang atau seorangan atau individu, yang satu adalah badan usaha atau badan hukum gitu ya. Dua, manusianya siapa? Manusianya itu adalah seseorang. Kalau dalam pasal 2 dikatakan bahwa seseorang itu yang dinilai punya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kalau dalam undang-undang itu paling rendah 18 tahun atau pernah menikah, itu dianggap sebagai boleh melakukan subjek hukum atau melakukan perikatan atau melakukan perjanjian, itu boleh dalam pasalnya seperti itu. Boleh melakukan ketika usianya paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Yang kedua adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki atau tidak punya kecakapan hukum dalam hal yang penting tidak dinyatakan taflis atau failit atau bangkrut gitu ya. Failit itu intinya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi badan usaha ini emang agak harus berdasarkan putusan pengadilan. Misalkan PT harus punya syarat-syarat atau pelengkap sebagai badan usaha PT. Dia punya modal berapa, kan itu diatur tuh dalam undang-undang PBI juga. Tadi persyaratan terbatas bahwa syaratnya harus memenuhi dulu, baru dia bisa ikut menjadi subjek hukum. Tuh, selanjutnya. Manusia adalah sebagai subjek hukum. Dalam perikatan Islam disebutnya mukallaf. Sebenarnya orang yang sudah dibebani secara hukum, orang yang sudah mengerti hukum, itu baik yang berhubungan dengan Allah dan sesama manusia, itu disebut mukallaf atau manusia. Manusia yang boleh melakukan subjek hukum dalam perikatan Islam atau dalam kegiatan berekonomi Islam atau dalam berekonomi syariah, itu harus yang sudah mukallaf ya, orang yang sudah bisa bertindak secara hukum. Gitu. Lalu pasal 3-nya dikatakan bahwa jika seseorang belum berusia 18 tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap.
melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan. Kalau misalkan orangnya belum 18 tahun, tapi dia kalau nggak dia nggak bisa, misalkan dalam keadaan tertentu, misalkan dia yatim piatu gitu ya, misalkan apa-apa, kan nggak bisa kadang keluarganya, jadi harus anaknya. Jadi ada beberapa kasus dia harus melakukan permohonan hukum pada pengadilan. Nah, pengadilan nanti akan mengetes dan mengeluarkan bahwa dia mengabulkan atau menolak. Itu terkait subjek hukum ke orangnya, atau ini yang manusia ya, orang individu. Selanjutnya, kalau yang badan hukum, gimana syaratnya? Kalau dalam asas perdata bilang bahwa badan hukum ini harus satu, dibuat pemerintahan. Dibuat pemerintahan seperti perusahaan-perusahaan negara, jadi PT, CV, terus firma, gitu-gitu harus dibuat secara hukum. Ada notaris dan segala macam ya untuk dinyatakan badan hukum itu sah secara negara. Gitu. Selanjutnya adalah badan hukum diakui pemerintahan, itu tadi persentualitas, koperasi, CV dan lain-lain gitu ya. Dan badan hukum yang dibolehkan, ya. Kalau yang PT dan segala macam kan udah dilindungi hukum, koperasi juga dilindungi hukum. Tapi kalau boleh juga yayasan, pendidikan sosial, keagamaan itu boleh ikut dalam perikatan ataupun perjanjian. Tadi kan badan hukum itu artinya adalah yang sudah memiliki kecakapan hukum atau yang belum. Boleh yayasan, pendidikan sosial dan keagamaan boleh, organisasi keagamaan boleh. Selanjutnya, nah, ada istilah dalam subjek hukum itu adalah perwalian. Maksudnya apa perwalian? Ketika nanti si manusia tadi atau yang seorang mukallaf ini ternyata tidak mampu menjadi subjek hukum, maka perwalianlah yang akan mengambil wewenangnya, wali, gitu ya. Kalau dalam Islam terkait al-wilayah, yaitu kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat bertasarruf, bertindak atas benda. Jadi seseorang yang bisa bertindak atas benda atau melakukan akad, bisa menunaikan akibat hukum yang ditimbulkan, itu disebut al-wilayah gitu, atau wali gitu ya, wali gitu. Bisa menunaikan akibat hukumnya. Jadi harus ada walinya. Jika si manusianya tadi ternyata ditolak gitu kecakapan hukumnya oleh pengadilan misalkan. Jadi boleh menunjuk seorang wali. Dalam KHS disebutkan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama untuk kepentingan muala. Muala itu tadi apa? Muala itu tadi sebelumnya ini seorang yang belum cakap melakukan hukum atau badan hukum. Jadi orang yang muala, kalau manusia tadi sudah dikatakan tidak cakap dalam hukum, maka disebut muala. Maka kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan untuk melakukan perbuatan hukum yang misal biasanya ini bisa jadi tugasnya pengacara, gitu ya. Tugasnya pengacara sebagai wali bagi orang yang mengerti perbuatan hukum dan lain-lainnya gitu. Selanjutnya, dalam pasal 4-nya dikatakan bahwa perwalian menyatakan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan ini berhak mendapatkan perwalian. Jadi, bagi dia yang sudah tidak cakap melakukan perwalian hukum, berhak mendapatkan perwalian. Oke, selanjutnya, dalam pasal 5-nya lagi dikatakan bahwa seseorang yang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihaknya keluarga boleh mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan walinya bagi yang bersangkutan. Jadi boleh pengadilan yang menunjuk, gitu ya, menunjuk dari pihak keluarganya mungkin ya, atau dari mana, tapi atas persetujuan pengadilan, atas persetujuan pengadilan. Jadi benar-benar mungkin yang ditunjuknya atas asesi juga ya, atas asesi adalah pengadilan. Kemudian dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan atau tidak mampu membayar utangnya, bahwa badan hukum ini harus menetapkan kurator
Jadi biasanya kan kalau misalkan ada perjanjian yang dilanggar atau dia tidak mampu, ini bertindaknya sebagai badan hukum ya. Kalau tadi yang tadi di keluarga itu adalah yang manusia, tapi kalau yang badan hukum itu menetapkan kurator, sama aja bisa dibilang sebagai pengacara boleh, itu atas keahliannya untuk menyelesaikan masalah si subjek hukum. Jadi subjek hukumnya tetap si manusianya dan si badan hukum misalkan. Tapi ketika dia sudah tidak mampu, tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka ditunjuklah perwalian. Next, nah ini adalah syarat. Syarat bagi muwala. Muwala tadi siapa? Muwala itu adalah orang yang tidak cakap hukumnya, gitu ya. Muwala dapat melakukan perbuatan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri meskipun tidak mendapatkan izin wali. Muwala tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya sendiri meskipun mendapatkan izin dari walinya. Keabsahan perbuatan hukum muwala atas hak keberadaannya yang belum jelas akan menguntungkan atau merugikan dirinya bergantung pada izin wali. Terus habis itu ini yang terkait dengan si muwalanya ya, orang yang tidak cakap hukum tadi. Apabila terjadi perselisihan antara muwala dan walinya, maka muwala boleh mengajukan lagi permohonan untuk mengganti si pengacara misalkan bahasa gitu. Jadi manusianya atau badan hukum yang tadinya tidak cocok gitu atau ternyata pas di perjalanan dia menghadapi perselisihan gitu, maka boleh saja mengganti, tapi dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Itu. Terus selanjutnya adalah wali. Wali terdiri dari atas 3. Kalau dalam pasal 11 KHS juga bahwa orang tuanya boleh. Terus yang kedua adalah orang yang menerima wasiatnya dari muwala. Misalkan muwalanya ya mungkin dalam keadaan sudah meninggal gitu ya, jadi dia bisa memberikan wasiat kepada orang yang menjadi wali. Jadi wali itu boleh menjadi 3. Yang lain adalah orang lain atau badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Tuh. Jadi tiga wali dalam pasal 11 KHS itu yang dibolehkan menjadi wali si muwala, yaitu orang tuanya, orang yang menerima wasiat, dan badan hukum yang ditunjuk oleh pengadilan. Selanjutnya kalau di pasal 13-nya bahwa wali wajib menjamin dan melindungi muwala. Tugasnya si wali ya, dan hak-haknya sampai cakap perbuatan hukumnya. Nanti ketika misalkan dia sudah cakap perlindungan hukumnya, boleh. Akhirnya itu dialihkan lagi ke si muwala yang sudah jadi cakap hukum. Gitu. Kemudian pasal 14-nya wali dapat mencabut dan memberi izin kepada muwala melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pertimbangan keuntungan dan kerugian perbuatan. Jadi wali juga punya tugas seperti itu. Kemudian pasal 15-nya kekuasaan wali bisa berakhir ketika dianya meninggal dunia, ketika keduanya muwalanya atau yang diwakilkannya yang dia diberi amanah, yang memberikan amanah kepada walinya sudah memiliki kriteria kecakapan hukum, itu boleh berakhir walinya. Kemudian satu lagi adalah ketika sudah dicabut oleh pengadilan. Selanjutnya, dalam subjek hukum selain ada perwalian juga ada perwakilan. Kalau dalam bahasa Islami, dalam bahasa Al-Fiqhnya adalah wakalah. Wakalah itu diwakilkan, gitu, diwakilkan. Jadi kalau di perbankan juga ada namanya wakalah. Bank, karena kemarin kita bahas LC, bank itu sebagai wakalah, mewakil ya, istilah kalau orang yang mewakili sebuah wakil, sebagai wakil dari pihak si pengusaha kepada lawan usahanya. Jadi bank itu sebagai wakil atau akadnya adalah akad wakalah, di mana dia bisa menghidupkan LC untuk perdagangan internasional. Itu salah satunya pengakuan. Dalam subjek hukum seseorang atau badan usaha dapat mengalihkan kewenangan perihal harta atau perbuatan tertentu kepada pihak lain. Jadi nggak harus keluarganya mungkinnya gitu, tapi ada yang mewakilkan. Beda sama perwalian ya. Kalau perwalian tadi syaratnya banyak kayak gitu.
perwakilan. Jadi perwakilan bisa bank, kalau misalkan kegiatan ekonomi ya bisa bank gitu. Itu yang pasti yang sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian pihak yang mewakili disebut wakil dan pihak yang diwakili disebut pewakil. Itu sampai situ selesai. Tadi ngebut-ngebut. Habis itu ada yang bertanyaan? Ya, kalian ada 10 menit juga ke mata kuliah selanjutnya. Gitu. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan terkait hak dan kewajiban antara subjek dan objek akad syariah. Kalian tapi kalau di hukum perdata kan kalian ada ya materi kuliah hukum perdata dan pidana. Mungkin sedikit-sedikit bahasanya sama kali ya. Ngomongin subjek hukumnya. Benar kah? Gimana? Yang lain ada pertanyaan? Kalau akad syariah tenang aja nggak ada tugas kok. Jadi tugasnya yang kan saja. Itu. Oke? Ada pertanyaan terkait materi ini? Kalau tidak diadakan sampai 10.40 nih. Biar kalian ada istirahatnya sampai 10.50 kalian udah langsung mata kuliah selanjutnya. Ada silakan teman-teman. Pertanyaan terkait subjek hukum. Sebenarnya ini diatur jelas ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan secara detail, ya itu semua diatur. Kenapa tadi bahasnya pasal-pasal semuanya? Karena subjek hukum itu nanti akan melindungi hak-hak si subjeknya. Untuk melindungi si pihak yang berakatnya gitu. Makanya tugasnya wali di sini yang paling saya tekankan adalah wali dan perwakilan. Tugas-tugas para yang berkaitan dengan subjek hukum atau objek dan subjeknya hukum tersebut. Seperti itu. Karena ngomongin perikatan atau ngomongin perjanjian ini berlangsung bukan hanya sekali itu selesai gitu ya kadang. Nah ketika selesai itu ya berakhirnya dengan hal yang seperti itu diselesaikan secara sengketa kah atau dilaksanakan dengan baik kah gitu ya. Itu nanti sebenarnya ada materi lagi tentang ya penyelesaian sengketa gitu. Tapi nanti next gitu kan. Itu karena ada lagi apa sudah dicukupkan? Kalau tidak ada lagi dicukupkan. Ditunggu pertanyaannya, kalau tidak nggak ada. Nggak ada nih ya. Ya, itu aja kali. Oh, nggak ada pertanyaan karena akad saya materinya segitu saja. Itu paling Ilham disudahi apa? Nggak tahu nih teman-teman ada yang mau bertanya. Aduh. Kalau nggak ada, bilang nggak ada gitu. Daripada ntar ini aja terus. Nggak ada bu. Gitu. Jika tidak nggak ada bu gitu. Karena nggak bisa ini ya. Kalau tadinya mahasiswa diam itu yes nggak ada pertanyaan gitu. Atau siap ditanya katanya gitu. Gitu paling ya. Oke. Teman-teman masih di meet atau ini? Jangan-jangan diamnya diam. Iya. Nanti dengerin ya. Siap. Ada waktu 6 menit lagi kawan-kawan. Iya, benar 5 menit lagi tuh. Oh iya 5 menit lagi kawan-kawan. Persilakan bagi yang ada pertanyaan, tanggapan atau sarannya, Bu. Boleh. Silakan. Atau mau curhat silakan. Ya jangan dong, jangan tiap hari curhat.
kemarin sampai adik saya bilang, ini kamu jadi ngajar apa jadi bagian dinas pendidikan kurikulum. Nggak apa-apa Bu, itu mungkin cara dia supaya dalam dalam matkul. Cukup teman-teman atau Ya kali ya. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Mungkin ditampung pertanyaannya ke setelahnya. Kalau misalkan biasanya pertanyaannya itu ya, kalau biasanya ya pertanyaan itu ada ketika emang kita udah baca detail semuanya, tuh saya tinggal mengulang, ternyata ada yang masih belum paham ketika baca sendiri. Oh biasanya. ya mungkin ini aja Bu, dicukupkan sekian aja Bu matkul pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, itu kan berarti kita antarodin ya, antara pihak satu dengan yang lainnya, antara udah selesai gitu, karena juga ini hari ini lagi bermasalah gangguan mulut, jadi dimaafkan. Sama nih layar ini juga nih, layar merahnya juga, interaksi juga. Bu, ini Ya? saya mau ini Bu, kalau misal nih kan kita kan beda-beda nih orang tuh, kadang ada yang langsung ada yang lambat gitu menerima pelajaran tuh. Kalau misal ada waktu luang gitu dari Ibu, kita ada belajar tambahan, boleh nggak Bu minta belajar tambahan gitu? Boleh, silahkan, asal saling ini ya, waktunya disepakati dan segala macam gitu. Takutnya teman-teman juga Iya. ada yang Kan ini bisa gitu kan. iya kan matkul Ibu ini kan matkul inti lah bisa dibilang ya Bu. Jadi harus benar-benar setidaknya paham lah gitu. Ya boleh. Atau sebenarnya nanti kalau misalkan saya kan juga boleh, kalian juga boleh cari, Bu apa sih rekomendasi buku, boleh tanya, karena kan belajar bisa dari beberapa arah ya gitu, bisa dari buku-buku atau apapun gitu. Sebenarnya waktu slide pertama kali saya itu, saya udah nulisin sih beberapa referensi yang saya baca gitu. Referensi yang saya baca, kemudian kita harus update terkait regulasi, karena regulasi itu semakin berkembang dan semakin update gitu. Kalau kita ketinggalan ya kita juga sulit gitu. Tadi Rifki katanya mau nanya, silakan Rifki, boleh. Ini Bu, apa namanya? Mengenai tahapan ini Bu, mendirikan sebuah lembaga apa namanya? Lembaga keuangan syariah seperti BMT, koperasi itu bisa Mau dimasukin ke materi, ada boleh tuh, bagus. ada ini nggak Bu? Ada bukunya nggak Bu yang cocok gitu mengenai tahapan gitu kan? Kita itu harus nggak apa namanya? Gak harus jadi karyawannya harus sesuai tahapannya gitu, sama ya regulasi di dalam lembaga keuangan syariah itu seperti apa gitu. Ya intinya seperti ini Bu, kayak simulasi lah ya Bu ya, kayak simulasi nanti kita bagaimana caranya untuk bisa mendirikan gitu, seperti itu aja Bu. Oke, betul. Bagus tuh, nanti kalau kita bahas jadi satu mata kuliah. Ini aja Bu, ini Bu masuknya jam pelajaran tambahan nggak apa-apa Bu? Oh, sebenarnya beberapa udah saya singgung ya, beberapa ya, karena setiap saya mengasih materi juga atas asas OJK dan segala macam gitu, sedikit-sedikit ya, emang sih nggak secara dari awal permodalan apa segala macam gitu, enggak, tapi bagiannya langsung di dalamnya gitu. Jadi emang nggak step by step pendidikan bank syariah gitu ya. Boleh sih nanti rekomendasi buku saya cari, sebenarnya banyak. Pun itu juga regulasi yang sekarang juga berkembang. Minimal mode ini perbankan ya. Kalau perbankan syariah sendiri beda sendiri. Nanti koperasi beda lagi sendiri. BMT beda lagi sendiri. Karena memang banyak sekali gitu. Banyak. Mungkin Bu, saya minta rekomendasinya Bu. Minta rekomendasi buku buat pendirian koperasi syariah Bu. Oke. Sebenarnya satu yang paling terkenal itu
punya Pak Safianto ini juga punya ada. Kalau sekarang ya, kalau yang bisa saya rekomendasiin yang beberapa yang udah saya baca, tapi ada lagi sebenarnya yang lebih update 3 tahun ya dikeluarkannya baru-baru ini, tapi saya bacanya yang udah lama sebenarnya, bacanya udah lama. Kayak yang dikeluarkan Pak Safianto Nio, terus habis itu siapa ya namanya lupa saya. Pokoknya para penggiat ekonomi itu yang udah keluarin bukunya. Coba nanti tapi saya akan share secara buktinya ya, nanti saya share di grup judulnya dan segala macam gitu paling Rifki ya, boleh kan? Kalau nanti misalnya saya Terima kasih Bu. Iya paling gitu. Kalau kalian bisa cari e-booknya juga alhamdulillah gitu kan. Kalau itu gitu. Pokoknya nanti saya akan cariin plus jurnal. Sebenarnya paling banyak tuh jurnal juga ya, karena jurnal itu dia lebih terintegrasi update-nya, beda kayak buku ya. Jurnal itu banyak banget gitu. Saya juga ngumpulin sih beberapa jurnal-jurnal terkait itu gitu. Nanti saya share sebagai landasan ya tadi pertanyaan tadi gitu. Itu paling Rifki gitu. Nanti saya share gitu. Siap Bu, mereka. Makasih Bu. Ya. Lagi teman-teman. Bagus tuh pertanyaannya. Benar-benar pendidikan bank syariah, karena mungkin ada yang kita punya lembaga keuangan mikro sendiri, itu paling mudah sih sebenarnya. Koperasi syariah itu karena beberapa dosen-dosen saya itu juga penggiat ekonomi koperasi syariah itu. Soalnya Bu, di daerahnya ada peternakan, petani gitu yang bisa terintegrasi lembaga keuangan syariah. Ya betul bagus. Oke. Nanti saya coba. Mungkin yang paling titik beratkannya ini Bu, cara membuat regulasinya gitu. Cara membuat regulasi. Kalau cara membuat regulasi kan ada lembaganya. Ya, seperti itu Bu. Oh, maksudnya regulasinya bukan cara di dalam regulasi. Ya, di dalam lembaga keuangan syariahnya gitu. Saya kan di koperasi gitu. Dia membuatnya gitu. Kalau misalkan perbankan syariah udah saya jelasin ya materi sebelumnya yang kata terkait subjek hukum, bukan subjek hukum, landasan hukum hanya 3 itu saja yang dipakai di Indonesia sekarang. Gitu. Emang si koperasi syariah belum saya bahas sih, saya kan kemarin di perbankan ya, yang emang dia corporate jatuhnya, itu udah saham lebih besar dibandingkan saya sedikit. Ya Bu, siap Bu. Ya, terima kasih Rifki. Yang lain boleh nanti saya udah catat kok. Insya Allah Bu, sangat baik Bu. Terima kasih Bu. Yang lain kalau tidak ada kita sudah kali ya 10. Kalau ada nggak ada lagi. Ya, paling gitu. Terima kasih teman-teman yang udah tetap semangat belajarnya. Belajar itu ya itu belajar dimanapun lagi ngapain pun gitu kan. Target membaca, target mengetahui yang lain, target untuk update, target untuk mencoba menyukai berita-berita ekonomi syariah gitu. Salah satunya gitu, menyukai berita-berita ekonomi syariah yang lagi update gitu. Kalau misalkan kita hanya sensitif terhadap berita politik dan segala macam, tapi kita nggak sensitif terhadap berita-berita ekonomi syariah pun, kita ngapain juga belajar? Apa kita hanya belajar doang baru kita bisa tahu keupdatean ekonomi syariah sekarang? Misalkan mahasiswa boleh aja ikut pelatihan pasar modal syariah, itu jadi modal nantinya. Sertifikat itu bukan hanya jadi pajangan atau apa nanti yang harus, emang itu jadi syarat pun nanti jadi DPS atau apa, nanti bakal kalau kalian kumpulin sertifikat itu nantinya bakal berguna. Jangan nunggu nanti sebenarnya, posisinya jangan nunggu nanti. Baca berita ekonomi syariah pun jangan nunggu nanti, jangan nunggu lagi kayak viral baru dibaca gitu. Karena ya perbankan syariah itu sebenarnya bisa viral di kalangan yang memang memperhatikannya gitu. Jadi ya kita tetap terus sensitif terhadap isu-isu yang ada, tetap mau belajar gitu terhadap segala apapun.
kadang ya gitu untuk menyukai dan bisa lebih memperdalam sendiri terkait ekonomi syariah. Paling gitu teman-teman, makasih untuk hadir kegiatan kuliah hari ini. Masalah kata juga dari saya. Saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Takbir. Out in the flight, a shoulder for